Bagaimana kabar mafia ini? Semakin memanas dengan adanya penangkapan Bambang Suryo yang kembali terlibat dengan urusan pengaturan skor Liga 3 Jatim pada 9 Maret 2022. Kemudian saya juga mendapatkan cerita dari seorang mantan pesepak bola soal pengalaman yang pernah ditawarkan sejumlah uang. Ia diminta untuk tidak mencetak gol dalam pertandingan yang dilakoni. Saudara, selamat datang di podcast Aiman Wicaksono musim kedua. Eksklusif, Aiman akan menceritakan kisah hidupnya sebagai jurnalis serta menguak hal yang belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Selamat mendengarkan. Dengarkan percakapan Wisnu Nugroho, jurnalis dan pemimpin redaksi Kompas.com dengan tokoh-tokoh yang menggulati hidup dengan gigih serta kisah tentang pengalaman berkesadaran yang menggugah hati. Hanya di podcast Beginu, bukan begini, bukan begitu. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono musim kedua yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Medio Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV. Jangan lupa ya, berikan rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify. Supaya Anda juga tidak tertinggal pada setiap episode terbarunya. Di musim kedua ini, season 2, saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan kehidupan saya, ini yang baru, menjadi seorang jurnalis yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah saudara, kita awali perjumpaan kali ini dengan apa yang melatar belakangi saya untuk melakukan investigasi pada episode Ini Dia Mafia Bola. Lalu apakah hal yang menarik dari investigasi itu? Ada sejumlah hal yang saya harus katakan karena untuk mendapatkan satu orang yang bisa memberikan informasi penting dan sahih terkait dengan mafia bola, saya harus mengumpulkan sekitar 1 bulan untuk menelusuri dan akhirnya saya mendapatkan sang tokoh tersebut dan valid. Ia adalah seorang mantan pengatur skor bola. Isu mafia bola ini kembali mencuat di publik setelah pernyataan dari anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco, Haruna Sumitro yang viral akibat komentar pedasnya terhadap pelatih timnas Indonesia asal Korea, Shin Tae-yong. Ia juga menyinggung adanya dugaan match fixing saat kejuaraan Piala AFF atau pengaturan skor. Bagaimana kabar mafia ini? Semakin memanas dengan adanya penangkapan Bambang Suryo yang kembali terlibat dengan urusan pengaturan skor Liga 3 Jatim pada 9 Maret 2022. Ditambah pernyataan dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di salah satu konten podcast bahwa mafia bola itu benar adanya dan masih terjadi di Indonesia. Lantas bagaimana pandangan saya terhadap mekanisme mafia bola di tanah air tersebut? Kita tahu bahwa saya mengangkat ini pertama kali tahun 2015, lalu kemudian 2 tahun kemudian, ya, 2017, 2018 kita mendengar ada penangkapan, lalu kemudian 2019 juga ada penangkapan terkait mafia bola sampai kemudian 2020. Yang puncaknya adalah Ketua Umum PSSI, Joko Driono, Joktri yang juga kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus mafia bola ini. Artinya apa? Artinya sejak 2015 yang pertama kali saya mengangkat isu ini sampai 2020, ini terus ada. Jangan-jangan mafia bola seperti korupsi. Kalau diistilahkan seperti ada di kebun binatang. Kalau nggak dapat harimau, ya dapatnya gajah. Misalnya seperti itu. Apakah seperti ini? Ini tentu harus diselidiki lebih lanjut. Yang jelas, mafia bola itu nyata adanya. Saya juga pernah mewawancari seorang informan di Jawa Timur yang merupakan bagian dari mafia bola Indonesia yang tadi saya ceritakan. Dari wawancara saya itu, saya mendapatkan informasi bahwa pengaturan skor di Liga Indonesia, ini luar biasa, bekerja sama dengan bandar judi internasional, online, daring. Beberapa negara, di antaranya adalah dari Tiongkok, China, dari India, dari Singapura, dari Malaysia, dan juga Thailand. Dan tentunya dari Indonesia sendiri.
perkembangan dunia sepak bola Indonesia kala itu dikatakan tidak sehat karena berhasil memunculkan banyak uang hanya dengan pengaturan skor. Dan indikasi itu ternyata terus berlanjut hingga penangkapan tahun 2020. 2021 apakah ada? 2022 apakah ada? Bukan tidak mungkin. Tentu ini hal yang harus diselidiki lebih lanjut. Dari informan saya, narasumber yang saya dapatkan, yang tadi saya katakan harus mencari sekitar 1 bulan, dan saya mempunyai hak tolak untuk tidak mengatakan siapa sang narasumber itu. Ia menyampaikan bahwa ada 75% tim Liga Indonesia yang tercemar akibat pengaturan skor. Uang yang dihasilkannya sebagai seorang runner atau pengatur skor, Anda tahu? Rata-rata 50 juta rupiah per 1 pertandingan. Bayangkan, ada berapa pertandingan dalam setiap pekan, ada berapa pertandingan dalam setiap bulan, ada berapa pertandingan dalam 1 tahun, dan seterusnya. Sebelum diberikan 50 juta, diberikan uang panjer alias down payment, alias uang muka. Ini bandar judi itu yang memberikan. Dan setiap bandar judi memberikan 3 miliar rupiah untuk setiap tim. Sekali lagi ya, setiap tim yang mau bekerja sama dengannya. Untuk apa? Pengaturan skor. 3 miliar mungkin hal yang kecil bagi seorang bandar judi. Karena ketika kemudian ia menyalakan judinya, maka masuk dan lain sebagainya. Tapi yang tahu hasilnya, yang tahu potensi kemenangannya, hanya si bandar itu. Karena memang sudah diatur hasil pertandingan sepak bola itu oleh sang bandar. Lalu saya juga sempat menanyakan, tindakan apa yang dilakukan PSSI terhadap para mafia bola kepada anggota eksekutif PSSI kala itu, Jamal Aziz? Lalu jawabannya adalah ia menganalogikan kasus mafia bola di Indonesia seperti bau gas tubuh. Bisa dicium, tapi nggak tahu dari mana asalnya. Kemudian saya juga mendapatkan cerita dari seorang mantan pesepak bola, Rocky Putirai, soal pengalaman yang pernah ditawarkan sejumlah uang. Ia diminta untuk tidak mencetak gol dalam pertandingan yang dilakoninya. Tapi ia tidak mau. Uang yang ditawarkan berjumlah 2 kali lipat dari gaji bulanan. Bayangkan, satu pertandingan 2 kali lipat dari gaji bulanannya. Ia mengatakan pada saya pada waktu itu, ia menolak dengan tegas dan langsung melaporkannya ke pihak manajemen tim. Meski demikian, saya masih bertanya-tanya karena tidak ada penangkapan apapun mengenai kasus yang saya angkat itu pada tahun 2015. Baru pada saat 2018, 2019, 2020 ada penangkapan hingga seterusnya. Ini tentu menjadi pertanyaan sekali lagi, yang jelas bahwa indikasi mafia bola nyata adanya. Apakah karena hal ini maka sepak bola di Indonesia sulit untuk maju? Silakan Anda yang menjawab. Intinya, pengungkapan mafia bola untuk menuju sportivitas nyata harus diupayakan, harus diperjuangkan untuk kejayaan sepak bola Indonesia. Saudara, demikian momen ataupun peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman Kompas TV yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di podcast Aiman Wicaksono berikutnya. Salam. Demikian podcast Aiman Wicaksono episode kali ini. Jangan lupa follow podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio by KG Media agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.